Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisa Ujana Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila sahabat-sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di acara Kamis Manis, bisa meninggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan sahabat-sahabat dari Majelis Taklim Karimah Kemang. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas topik seputar keutamaan surat Yasin. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Hisan. Teman-teman dari Majelis Taklim Karimah Kemang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah Ustazah, tanpa menunggu waktu lama lagi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Hisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa bersama di pengajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya dan berkahnya untuk kita semua. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat yang banyak dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi telah diutarakan bahwa kita akan mengkaji bagaimana keutamaan surat Yasin. Jadi sahabat-sahabat kalian, surat Yasin ini ada dalam Al-Quran, yaitu surat ke-36. Nah, surat Yasin ini sering dibaca oleh semua majelis taklim di seluruh Indonesia. Bahkan yang paham pun seluruh dunia membaca surat Yasin. Walaupun mungkin bukan di majelis taklimnya, tetapi mereka membaca masing-masing surat Yasin ini. Jadi ketika kita tahu bagaimana fadilah surat Yasin ini, mungkin kita akan bisa lebih mencintai lagi surat Yasin. Walaupun sebenarnya semua kalamullah, semua firman Allah di dalam Al-Quran ini semuanya baik. Artinya kita bukan pilih kasih, mau baca yang ini aja, kemudian nggak mau baca yang ini, bukan. Tetapi kecintaan kita terhadap surat sesuatu atau kecintaan kita terhadap ayat sesuatu bisa membawa kita ke surga. Bahkan ada seorang sahabat selalu membaca surat Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad yang begitu mudah dan kita semua sudah hafal, itu kata Rasulullah bisa membawa ke surga. Nah, surat Yasin ini adalah surat yang lumayan pendek, tapi tidak pendek banget juga, tapi tidak panjang ya. Banyak fadilah-fadilahnya, diantaranya yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada jantungnya, ada pusatnya. Dan jantung dari Al-Quran itu adalah surat Yasin. Bahkan di dalam hadis ini dijelaskan siapa yang membaca surat Yasin ini maka akan diberikan pahala setara dengan 10 kali membaca Al-Quran. Masya Allah. Kita sudah tahu ya bagaimana ketika membaca surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran. Membaca surat Al-Kafirun seperti membaca sepertiga Al-Quran. Membaca surat Az-Zalzalah seperti membaca setengah Al-Quran. Nah, surat Yasin ini mungkin karena lebih panjang dari semua surat yang tadi disebutkan, maka disebutkan dalam hadis ini setara dengan membaca 10 kali Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca surat Yasin malam harinya maka diampuni pagi harinya. Jadi kita mungkin membacanya di tengah malam ya, atau mungkin di sepertiga malam ya, maka pagi harinya kita diampuni dosa-dosa.
Jadi surat Yasin ini benar-benar surat yang disebutkan oleh ulama dibaca padilahnya setiap malam. Ya, artinya setiap malam kita baca, bukan hanya malam Jumat seperti kebiasaan kita. Ya, mungkin masyarakat kita Indonesia merasanya atau mungkin salah persepsi ya bahwa surat Yasin dibaca malam Jumat. Ya, padahal kalau malam Jumat dan hari Jumat sunnahnya membaca surat Al-Kahfi. Ya, jadi kalau surat Yasin ini malam dibaca, pagi diampuni dosa-dosanya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bacalah Yasin ala mautakum. Ya, bacakan Yasin untuk mayat-mayat kalian atau orang yang sudah wafat. Nah di sini bahkan ulama berpendapat bahwa ketika dibacakan Yasin untuk yang wafat, ya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Kemudian ketika dibacakan untuk yang sakaratul maut, mudah-mudahan dimudahkan nyawa atau ruh lepas dari badan. Jadi ini semuanya adalah lebih kepada mukjizat Al-Quran. Artinya apa teman-teman? Bahwa semua ayat-ayat Quran, semua kalamullah adalah mukjizat. Ya, bahkan kalau kita tahu surat Al-Fatihah, surat Asy-Syifa. Ya, jadi istilahnya bukan kita membedakan atau pilih kasih, tetapi ada ciri khas tersendiri, ada keutamaan-keutamaan tersendiri, dan itu tidak apa-apa kita amalkan. Ya, karena ini keutamaan perbuatan. Walaupun mungkin ada pro kontra ya, antara mungkin ini hadisnya sahih atau tidak, sahih atau doif, ya, atau masyhur dan lain-lain ya. Tapi ini tidak apa-apa untuk perbuatan yang baik. Untuk perbuatan yang baik, fadilah, keutamaan, kita boleh mengamalkan. Ya, seperti Yasin, Qalbul Quran, Yasin jantungnya Quran. Bahkan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam keutamaannya, lawadatu, kata Rasulullah, kalaulah aku ingin Yasin ini ada di dalam setiap hati manusia. Ya, aku mencintai agar surat Yasin ini ada di hati semua manusia. Artinya paling tidak begini teman-teman, kita tahu apa isi surat Yasin. Ya, sebagaimana kita Al-Fatihah sudah hafal benar ya, hafal benar-benar hafal, dan bahkan kita bisa surat Al-Fatihah ini mungkin kita bacakan ke teman kita yang sakit, ke saudara kita, ke orang tua kita. Ya, nah ini begini pun dengan surat Yasin ya. Artinya mudah-mudahan kita bisa menjadikan surat Yasin ini sebagai kekuatan ruh kita. Karena kalau kita perhatikan surat Yasin itu bercerita tentang surga dan neraka. Jadi artinya apa teman-teman? Ketika Allah menceritakan tentang surganya, tentang nerakanya, ini adalah harapan untuk kita ke masa yang akan datang. Yaitu apa? Negeri akhirat. Jadi ini berkaitan dengan iman kita. Makanya disebutkan Rasulullah sangat ingin Yasin ini ada di setiap hati manusia. Sebab apa? Sebab supaya manusia ingat akan tempat pulangnya nanti, yaitu surga dan neraka. Jadi di surat Yasin ini diceritakan juga bagaimana Allah merahmati orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian Allah juga menyediakan surganya untuk orang-orang yang benar-benar berjuang di dunia, ya, benar-benar mendapat kesulitan tetapi tetap ridho kepada Allah. Ya, kemudian di surat Yasin ini juga diceritakan bagaimana tentang neraka, ya, bagaimana neraka itu akan menyiksa atau akan menjadikan penghuninya itu disiksa kemudian balik lagi, disiksa balik lagi. Jadi tidak ada henti-hentinya. Naudzubillah ya. Artinya mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan surat Yasin ini sebuah pengayaan, sebuah kekuatan ya, sehingga kita selalu punya harapan ya, bahwa dunia ini bukan selamanya, bahwa dunia ini bukan tujuan, tetapi yang tujuan sesungguhnya adalah akhirat. Jadi Yasin ini mengingatkan kita kenapa dibaca terus ya, mungkin majlis taklim, kemudian acara-acara dibacakan surat Yasin, ada yang meninggal dibacakan surat Yasin, ada yang sakit di ICU dibacakan surat Yasin. Ini semata untuk mengingatkan kita bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua punya kekuatan iman, kekuatan ruh ya, kekuatan jiwa untuk menghadapi ujian-ujian di dunia, sehingga ujian itu tidak berasa apa-apa untuk kita. Ya, yang ujian suami, yang ujian anak, yang ujian
mungkin tetangga yang ujian, mungkin teman-teman kita, atau mungkin yang diuji dengan kekurangan harta. Jadi istilahnya mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang terbentuk dengan surat Yasin ini. Mudah-mudahan kita benar-benar bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Wah, berarti Ustazah, Masya Allah sekali ya, banyak sekali keutamaan surat Yasin, seperti kalau ini adalah surat jantung Al-Quran. Iya, betul. Kemudian kalau kita baca malam hari, maka di pagi hari diampuni dosa-dosanya. Juga dibacakan untuk orang-orang yang sudah wafat. Dan yang terakhir, bahwa Rasulullah, Nabi itu berharap surat Yasin ini ada di setiap hati manusia gitu. Karena ini mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Nah, mungkin berikutnya ada pertanyaan dari teman-teman terkait keutamaan surat Yasin. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi yang tadi bilang kalau kita membaca surat Yasin kan berikan 10 kali pahala membaca Al-Quran, itu maksudnya apa ya? Ya, terima kasih jazakumullah Mbak Yoli. Jadi kita ketika membaca surat Yasin itu diberikan pahala setara 10 kali membaca Al-Quran. Artinya hatam 10 kali ya, Masya Allah. Dan ini nggak mustahil, ya, nggak mustahil. Kenapa kok baca doang pahalanya banyak banget Ustazah? Ya, coba teman-teman kita bayangkan kata Rasulullah, ya, bukanlah alif lam mim itu satu huruf, ya, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Ya, jadi tiga ini dikalikan 10 masing-masing. Kemudian dikalikan lagi 700 kali sesuai keikhlasan kita. Ya, jadi alif lam mim itu bukan satu surat, bukan satu ayat, bukan satu ayat, tetapi alif lam mim itu 3 huruf. 3 huruf itu dikali 10, setiap kebaikan kan dalam Islam itu dikalikan 10, kemudian dikalikan 700 kali, dikalikan berkali-kali, berkali lipat sampai sesuai keikhlasan kita. Jadi Yasin itu nggak mustahil kita seperti membaca 10 kali Al-Quran, hatam ya, karena Qul huwallahu ahad aja itu setara dengan sepertiga Quran. Qul huwallahu ahad yang kita cuma 3 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali Qul huwallahu ahad berarti hatam Quran. 3 kali ya, berarti hatam Qurannya. Ya, nah itu 1 kali hatam Quran. Ini kita Yasin lumayan banyak, lumayan panjang. Ya. Tapi insya Allah kita semangat ya membaca surat Yasin ini, apalagi kita amalkan setiap malam kita baca, maka diampuni dosa-dosa kita. Jadi begitu ya Mbak Yoli, wallahu a'lam. Dan apalagi di bulan Ramadan mungkin bisa diperbanyak ya Ustazah baca surat Yasin. Berlipat ganda lagi. Lebih berlipat ganda lagi. Insya Allah. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Assalamualaikum Ustazah. Ya tadi dikatakan Ustazah kan surat Yasin itu untuk orang sakit dan meninggal. Itu sebabnya apa Ustazah? Terima kasih Mbak Mala, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan pertanyaan ini bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semua umumnya, insya Allah. Jazakumullah. Jadi kenapa surat Yasin ini kita bacakan untuk orang yang sakaratul maut atau sedang sakaratul maut, sakit parah atau sakit keras ya, atau nggak sakit keras juga sebenarnya nggak apa-apa ya, atau kita bacakan untuk orang yang sudah wafat ya, karena memang ada dalilnya suruh dibaca untuk orang yang wafat. Kemudian untuk orang yang sakit juga, jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat ya. Kita baca surat apapun insya Allah itu memudahkan urusan-urusan kita. Jadi ketika terkhusus lagi Yasin, karena di Yasin itu ada tentang kematian, ada tentang surga neraka, ada tentang siksaan di neraka dan kebahagiaan di dunia, di kebahagiaan di surga. Nah ini kaitannya apa? Kita disuruh beriman. Kalau orang yang paham kan kita karena nggak, mungkin kebanyakan kita nggak paham bahasa Arab. Tapi kalau yang paham itu kan ketika mungkin lagi sakit atau ketika yang sakit ini walaupun mungkin di ICU tapi ruhnya mendengar. Ya, jadi orang yang sakit, yang sakaratul maut, walaupun kelihatannya tidak connect dengan dunia kita, sebenarnya connect. Ya. Makanya ada talqin, ya, ada mentalkinkan dan lain-lain. Ya. Nah ini dibacakan supaya mudah, ya, supaya mudah. Jadi kalau yang sakaratul maut sedang di ICU, mudah-mudahan ICU-nya jangan lama-lama. Ya, mudah-mudahan itu kan proses sakaratul maut di ICU itu. Ya, kemudian yang mungkin sakit parah ya, apalagi napasnya sudah bunyi ya sampai di tenggorokan, nah itu
dibacakan. Awalnya ditalkin, kalau dia sudah bisa bacakan terus saja, terus menerus sampai dia wafat. Jadi fadilahnya atau keutamaannya adalah kalau untuk yang sakaratul maut atau sakit keras mudah-mudahan disembuhkan kalau Allah berkehendak, atau dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Sementara kalau untuk yang wafat, ya, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Ya, sebab disebutkan ketika dibacakan ayat Al-Quran dan berdoa dengan ayat Al-Quran, maka itu merupakan permohonan kita untuk mengampuni Allah mengampuni dosa-dosa dari yang si mayat tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin karena keterbatasan waktu ada pertanyaan terakhir. Kalau kita lagi susah, dengan membaca surat Yasin itu apa benar bisa menghilangkan kesusahan, urusan atau urusan kita dipermudah? Ya, terima kasih Mbak Lulu pertanyaannya, jazakumullah. Ya, jadi ini memang belum ada perkataan Rasulullah yang mengatakan akan diberi kemudahan. Yang ada malam dibaca, pagi diampuni dosanya. Tapi kita mengambil secara umum hadis ini bahwa ketika dibacakan Yasin kemudian dimudahkan urusannya, ini pendapat ulama, ya, pendapat ulama. Tetapi sebagaimana kita tahu ulama ini mengambil hukum-hukum atau mengambil kesimpulan-kesimpulan atau pendapat ini pasti berdasarkan hadis-hadis dan berdasarkan Al-Quran. Ya, artinya apa? Jadi secara umum Al-Quran itu memang ketika dibaca akan memudahkan urusan kita. Semua ayat-ayat Al-Quran, ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, kemudian Al-Imran, ya. Artinya semuanya sampai mungkin dari yang juz 30, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, ini semua untuk memudahkan urusan kita. Nah, kenapa Yasin di sini ulama mengambil khusus bahwa ketika membaca Yasin maka urusan-urusan kita dimudahkan. Ya, karena memang Yasin ini kaitannya dengan keimanan. Jadi kalau iman kita benar, ya teman-teman, kalau iman kita lurus kepada Allah, kita ridho kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, sebenarnya urusan kita semuanya mudah. Ya, nggak ada yang susah bagi manusia. Ya, karena sebenarnya kalau kita susah disuruh bersabar, kalau kita mudah disuruh bersyukur. Jadi sebenarnya kan nggak ada yang susah ketika kita, hati kita, jiwa kita dekat dengan Al-Quran. Artinya dekat dengan Al-Quran itu bukan kita jadikan Quran ini jimat. Maksudnya jimat pokoknya bawa Yasin atau baca Yasin nanti bakalan dimudahin. Terus kalau nggak dimudahin kita marah. Kenapa udah baca Yasin kok nggak dimudahin? Nah ini salah. Berarti akidahnya belum lurus, ya. Maksud dimudahin itu, ya, jadi ketika kita dimudahkan Allah berarti inilah kemudahan yang dari Allah. Ketika nggak mudah pun berarti ini juga kasih sayang dari Allah. Jadi kan sebenarnya teman-teman musibah kita apakah benar-benar semata kesusahan? Musibah? Enggak. Ya, karena kata Rasulullah, ya, mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuk orang ini maka diberi musibah. Jadi bisa jadi musibah bagi seseorang itu adalah karunia. Musibah bagi seseorang itu adalah rahmat. Musibah bagi seseorang itu adalah keberkahan buat kita. Ya, artinya musibah yang Allah timpakan ke kita, bagi kita kelihatannya musibah, tapi bagi Allah itu pelipat gandaan pahala. Bagi Allah ini orang derajat mau aku tinggikan, mau aku naikkan. Ini orang aku kasih musibah tapi tenang aja, bersyukur, bersabar, ridho. Ini aku angkat derajatnya dibanding yang lainnya nggak dikasih musibah. Artinya itu. Ya, jadi mudah-mudahan ketika kita baca surat Yasin ini maka kesusahan-kesusahan kita Allah hilangkan. Artinya kesusahan itu kan soal rasa. Jadi kalau Allah berikan rasa tenang maka hilanglah kesusahan tersebut. Wallahu a'lam.